Hebat sekali teman, kau selalu membawa pertanda baik untukku. Kak Mano, dia bicara apa? Pesan apa yang kau bawa untukku hari ini? Prachi, aku kira dia hanya suka menari dan bernyanyi. Tapi sepertinya di sini dia juga punya masalah. Masalah? Hei, itu merpati yang sama. Yang mana, Kak? Kakak Mano, merpatinya cantik sekali. Yang Mulia, Raja Kasih sekarang sedang menunggu Yang Mulia. Yang Mulia, ada kabar dari Jansi. Apa itu? Kita harus ke sana secepat mungkin. Memangnya ada berita apa? Perdana Menteriku, dia sangat cakap menghadapi berbagai situasi. Segera kirimkan pesan ini kepada Narsingrao sebelum aku sampai ke Jansi, kakak ipar Saku. Tidak boleh bertemu dengan siapapun juga. Dan aku rasa Batkar juga sudah sampai ke sana. Baik, Yang Mulia. Lagi pula aku juga akan lama di sini.
Bagaimana bisa kalung ini berada di lehermu? Aku rasa Sungai Gangga memberikannya padaku sebagai hadiah. Ya ampun. Perisa Dewi Durga. Ada apa Yang Mulia? Aku rasa saat aku mandi tadi, aku menjatuhkan Perisa Dewi Durga ke dalam air. Aku rasa aku harus ke kuil sekarang juga. Baik Yang Mulia, ayo kita pergi. Ini bukan masalah biasa, Nak. Ini pertanda yang baik untukmu. Kau tahu, kalau gadis yang belum menikah mendapat kalung Dewi Durga, maka dia akan mendapat suami yang baik. Ayo, kita harus memberi makan Brahmin dan juga pergi ke kuil untuk memuja Dewi Durga. Ayo. Kemarilah. Siapa yang mengikatmu di sini? Mereka yang mengikatmu ya? Apakah sakit? Siapa yang tega melakukan ini? Manu, apa yang kau lakukan di situ? Ayo cuci kakimu, kita harus ke kuil untuk melihat ibu. Iya, sebentar, Nek. Kau tidak perlu merasa khawatir. Aku akan melepaskanmu dari ikatan ini. Semoga Dewi selalu memberkatimu dan Dewi tidak pernah berpaling dari pemujanya. Pendeta, entah kenapa hari ini jiwaku merasa tidak tenang. Berikan persembahan kepada Dewi. Dia pasti akan memenuhi apa yang kau inginkan. Baiklah, pendeta. Pendeta, aku ingin bertanya sesuatu. Iya, silakan. Saat tadi Manu mandi di sungai, tiba-tiba saja di lehernya terdapat kalung Dewi Durga. Apa artinya itu, pendeta? Nyonya, itu pertanda dari sebuah keadaan yang baik. Manu mendapat restu Dewi. Manu sayang, Iya, pendeta. berpuasalah selama 16 hari. Dengan restu Dewi, perisai ini akan menjadi pertanda baik untuk hidupmu. Ambil ini. Ini sesaji suci Dewi. Tuhan memberkatimu.
Dewi, terimalah pengorbanan Raja Ganggadarau. Tolong kabulkanlah, Dewi. Hidup Dewi. Hidup Dewi Durga. Hei! Apa yang kau lakukan? Berikan kambingnya. Tidak akan. Ada apa denganmu? Kau tahu untuk siapa kambing korban itu? Untuk Dewi Durga. Aku tahu itu. Dewi memberi hidup untuk semua orang di dunia ini. Dia tidak mungkin menjadi alasan kematian binatang yang tidak bersalah. Apa kau tahu pemujian siapa yang telah kau ganggu ini? Siapapun dia, aku sama sekali tidak peduli. Dia yang melakukan hal kejam pasti bukan orang baik. Aku tidak akan memberikannya. Panggil siapapun juga yang kalian inginkan. Berhenti! Siapa orang yang berani sekali menghentikanku? Siapa kau? Beraninya kau melakukan hal buruk seperti ini di dalam kerajaanku. Menyelamatkan nyawa bukanlah hal yang buruk. Aku akan mempersembahkannya kepada Dewi Durga. Kalau begitu berikan saja. Kenapa kau harus membunuhnya? Dia juga mempunyai hak untuk hidup seperti dirimu, kan? Ini bukan pembantaian, ini pengorbanan. Ini tradisi kami. Ini mungkin memang tradisimu. Tapi ayahku mengatakan bahwa membunuh adalah dosa di semua agama. Dan kau akan membunuh hewan yang tidak bersalah ini? Tuhan tidak akan pernah mengampunimu. Apa yang kau katakan? Ya, aku memang benar, kan? Orang yang melakukan ini adalah seorang pembunuh. Manu, apa yang kau lakukan? Lepaskan, ayo lepaskan. Tapi nenek, mereka akan membunuh hewan yang tidak bersalah ini. Gadis konyol, kau tahu kau sedang bicara dengan siapa? Aku tidak mau tahu. Kambing malang ini sekarang dalam perlindunganku. Tidak akan kuberikan pada siapapun juga.
Prajurit, tangkap dia. Manu! Untuk setiap kamar hanya boleh ada 2 orang untuk menyambut rombongan pengantin. Manu, Prachi, Kakak Manu, kau membuatku jatuh. Dari mana kakak menangkapnya? aku tidak menangkapnya. Aku membebaskannya. Ada orang yang ingin membunuh kambing malang ini, Prachi. Astaga, ayo cepat sembunyi. Ayo, ayo. Manu? Manu! kakak, ada apa ini? Manu telah melakukan hal yang sangat buruk. Kenapa? Apa yang dilakukannya? Dia tadi mengganggu upacara pemujaan Raja Ganggadarau. Dia lari membawa kambing persembahannya. Prajuritnya sekarang sedang mencarinya. Baiklah, kalau begitu aku akan bicara dengannya sekarang. Manu? Manu! Kakak, kalau prajuritnya kemari, mereka akan memukuli kita. Bagaimana mungkin? Kan ada aku. Apapun yang terjadi, tidak akan kubiarkan dia dibunuh. Kakak, ayo kita panggil tentara wanita kita. Manu! Manu! Kemana dia pergi? Manu! Manu, keluar! Manu, ayo keluar! Hei, apa yang kau lakukan? Ayah, mereka mencoba membunuh kambing ini. Ya, ini adalah kambing persembahan. Kau tahu upacara persembahan siapa yang kau ganggu itu? Dia ini adalah kambing persembahan Raja Ganggadarau. Ayah jangan. Mereka akan membunuhnya, Ayah. Kau tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi hari ini. Di dalam kebudayaan kita harus menghormati raja. Kita ini pelayan yang harus menghormati raja. Dan kau... Bukankah kakek sudah memberi mereka sambutan yang sangat hebat dan meriah? Kau ini tidak tahu, Manu. Ganggadarau bukan orang biasa. Dia adalah Raja Jansi. Dia adalah tamu ayah mertua Indu. Kalau dia mengetahui kalau tamu utamanya sudah dipermalukan seperti ini, maka kau... Ya Tuhan, prosesi pernikahannya tidak akan terjadi. Ayah tidak akan berani berhadapan dengan Raja, Manu. Keterlaluan kau ini. Ayah, dengarkan aku, Ayah. Ayah, dengarkan aku. Ayah, tunggu dulu, Ayah. Ayah. Ini ambillah. Selesaikan upacaranya. Dan sampaikan permintaan maafku atas namanya. Kau boleh pergi.
Yang Mulia, akan buruk kalau kambing korbannya tidak jadi dipersembahkan kepada Dewi. Ragunat, Iya, Yang Mulia. cepat kau cari tahu siapa gadis itu dan anak siapa dia. Baik, Yang Mulia. Mereka sudah datang, Yang Mulia. Hidup Dewi. Pendeta, mulailah ritual persembahannya. Pendeta, mulai ritualnya. Hidup Dewi Bawani. Hidup Dewi Durga. Kalau begitu persembahkan saja. Kenapa harus kau bunuh? Dia juga mempunyai hak untuk hidup sama sepertimu. Dan membunuh adalah dosa di setiap agama. Dan kau akan membunuh hewan malang ini. Yang membunuh dan memerintahkan untuk membunuh adalah sama-sama pembunuh. Hidup Dewi Durga. Yang melakukan ini adalah seorang pembunuh. Dia pembunuh. Dia adalah pembunuh. Dewi Badrakali. Dewi Vindhya Vasini. Citarupa. Dewi Sivandarini. Maafkan gangguan yang telah terjadi dalam acara pemujaanmu ini. Dan terimalah persembahan ini, Dewi. Hidup Dewi. Yang membunuh dan yang memerintah untuk membunuh sama-sama seorang pembunuh. Dia adalah pembunuh. Dia adalah pembunuh. Kakak jalan ke sana kemari, aku jadi pusing, Kak. Aku sedang berpikir, Prachi. Apa yang harus kulakukan? Aku ingin memberi pelajaran pada Raja Jansi itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Ini kan sudah malam, semua orang pasti sudah tidur. Hei Sambu, kau mau kemana? Ada apa, Sidu? Apa kau hari ini sudah memijat kuda Raja Jansi? Ya, hampir selesai. Aku hanya harus menyesuaikan tali kekangnya saja. Ayo cepat. Raja Jansi akan berburu setelah fajar nanti. Baiklah. Kakak Mano, berburu itu apa? Prachi, bahkan binatang pun dia bunuh. Kita tidak bisa memberinya pelajaran. Kita taburi saja mata kudanya dengan bubuk cabai. Dengan begitu kudanya tidak bisa melihat dan mereka tidak jadi pergi. Shh. Shh. Ayo kita pergi, Prachi. Kemana? Ikut denganku, nanti aku beritahu. Kau jangan nakal ya. Raja Gangadhar Rao akan menunggangimu. Kalau ada yang salah, kita berdua akan mendapatkan masalah nanti.
Hamano, kamu apa? Raja Jansi itu ternyata jahat. Benar sekali. Dia tidak datang ke pemujaan, padahal ayahku sudah menyambutnya. Dia juga tidak datang ke pesta, padahal kakek sudah mengundangnya. Dan dia membunuh kambingku yang malang. Dia itu sangat jahat, seorang pembunuh yang jahat. Apa yang akan terjadi nanti, Kak? Besok pagi saat dia naik ke kudanya, dia akan jatuh dengan keras. Dia akan terluka. Saat ini dia belum merasa menyesal sudah membunuh kambing yang tidak bersalah. Tapi dia akan tahu seperti apa rasa sakit itu setelah dia jatuh dari kudanya. Bagirati, Ayah? Apa yang sedang ayah lakukan? Punya siapa ini? Ini baju pernikahan ibumu, nak. Ini milik ibu. Iya benar. Manu, si bodoh Moropan ini tidak pernah memikirkan kekayaan sedikit pun. Tapi sekarang aku menyadari betapa pentingnya kekayaan dalam hidup ini. Ayah, untuk apa kekayaan lagi? Kakek sudah memberikan kita segalanya. Iya, nak. Tapi ayahmu ini tidak bisa memberikanmu lebih dari ini, anakku. Jangan seperti itu, ayah. Kekayaan tidak bisa dibandingkan dengan semua yang ayah berikan padaku. Tentu saja, sayang. Kekayaan tetaplah kekayaan. Sekarang dengar, nak. Besok adalah hari ulang tahunmu. Tapi, ayah, mungkin saja kau tidak akan bisa merayakan ulang tahunmu yang berikutnya bersama ayah. Kenapa ayah berkata begitu? Itu karena cepat atau lambat kau akan menikah. Kau akan tinggal bersama keluarga suamimu. Dan kau akan berada jauh dari ayahmu. Tidak, ayah. Aku tidak akan pernah meninggalkan ayah. Tidak. Tidak bisa seperti itu, nak. Dengar. Semua gadis suatu hari nanti harus meninggalkan rumah orang tuanya. Itu adalah kebiasaan di dunia ini. Kalau begitu akan aku buat kebiasaan baru. Kalau aku menikah, ayah harus ikut bersamaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menikah. Gadis bodoh. Kau mengambil keputusan yang aneh. Tidurlah, karena besok pagi kita harus pergi ke sungai. Kenapa? Ayah sudah bilang tadi, besok adalah hari ulang tahunmu. Ayah, kenapa ayah menamaiku Manika Nika?
Sayang, kau tahu ibumu dulu berdoa kepada Dewi Gangga untuk memberinya anak. Kami berjanji anak pertama kami akan dimandikan di aliran Sungai Gangga. Dan saat kau lahir kami membawamu ke sungai, kasih Manikanika dan memandikanmu di sana. Iya, saat itu ibumu menamaimu Manikanika. Baiklah, jadi dari Manikanika aku menjadi Mani, lalu berubah Manu. Benar kan? Iya sayang. Tapi sebentar lagi namamu hanya akan menjadi bagian kenangan ayah. Kenapa? Saat kau menikah, menurut tradisi, kau nanti akan mendapatkan nama baru di sana. Baiklah sekarang, kau pergilah dan mintalah restu kepada Gangga Suci. Gangga Suci telah memberiku restunya. Kapan? Bagaimana bisa? Coba lihat ini, Ayah. Saat itu aku sedang mandi di sana, tiba-tiba kalung ini ada di leherku. Setelah aku berendam, kemudian aku berdiri. Perisai Dewi Durga tiba-tiba hilang di leherku. Aneh sekali. Aku tidak tahu apa yang diinginkan Dewi Durga. Dewi Durga memberikannya kepadaku, dan Gangga Suci mengambilnya dariku. Manu, kau tidak mengerti caranya, sayang. Perisai Dewi Durga diberikan kepadamu oleh Gangga Suci. Ayah merasa sepertinya hadiah dari Gangga Suci ini akan memberikan kabar baik di dalam kehidupanmu nanti, Manu. Ayah merasa kau akan hidup bahagia nantinya. Kau menyebutnya kabar baik. Perisai itu sangat penting bagiku daripada hidupku. Yang mulia, Gangga Suci tidak egois. Kalau perisai itu sangat Anda sayangi, maka Anda juga akan mendapatkan kemakmuran darinya. Aku percaya di dalam kehidupanmu, Gangga Suci juga mempunyai peran penting untukmu, Manu. Dia adalah calon Ratu Jansi. Tapi sampai sekarang Swetambara yang akan menjadi calon Ratu Jansi. Lalu, siapa dia? Dan siapa yang membawanya ke kamarku? Aku yang membawanya kemari. Apa? Untuk menyadarkanmu bahwa mimpimu tidak akan menjadi kenyataan. Jadi karena itu kau ingin aku menyadari apa sebenarnya impian dan semua keinginanku? Motibai, mustahil seorang wanita tidak bermimpi menjadi ratu saat dia menemani raja. Bahkan, seorang pelayan yang akan menemani raja di malam hari adalah ratu untuk satu malam itu. Tapi kenapa kau memberitahuku semua ini? Aku tidak memberitahumu. Aku hanya mengobati lukaku. Karena selama ini aku hanya merasakan kalau aku hanya dianggap sebagai seorang gundik. Lalu kenapa orang selalu mengistimewakanmu? Nyonya Laco, ada perbedaan besar di antara kita. Kau mengatakan pada dunia kau melakukan pengorbanan besar karena bersedia mengurus raja yang terkena lepra yang istrinya pun tidak diizinkan mendekatinya. Tapi aku tahu bukan itulah tujuanmu yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya adalah kau melakukan ini agar anak haram kalian bisa mendapatkan tahta dalam kerajaan ini. Apa salah Ragunatrau dalam hal ini? Itu bukan pengorbanan, itu keserakahan. Motibai, aku hanya ingin... Sebaiknya kau tidak mengatakan apapun. Kau tidak boleh mengatakannya. Kau akan mendengarkan kata-kataku. Kau tidak bisa mengerti hubungan yang aku miliki dengan Gangga Darau. Aku mencintainya. Mungkin kau tidak mengerti kata-kataku ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Karena cinta berasal dari hati dan bukan dari hubungan fisik. Dan kau tidak punya keinginan lain selain cinta. Kau memujanya,
Apa gunanya pemujaan yang tidak sampai ke dewamu dan hanya akan menghilang di dalam hatimu? Hei, kau kambing yang waktu itu? Kak Mano, ini kambing yang sama. Kau masih hidup. Dan siapa yang memasangkan kalung ini di lehermu? Tadinya dia akan dijadikan persembahan, kan? Ya. Tadinya itu akan dikorbankan. Tapi entah apa yang terjadi pada raja. Pada saat kambing itu akan dikorbankan, raja mencegahnya. Berhenti! Ikatkan bel di lehernya. Sekarang, dia tidak akan pernah boleh dikorbankan. Ini perintah dariku. Kakak, kita pikir raja itu jahat, tapi dia mengampuni kambing kita. Benar kan? Iya, Prachi. Ini adalah kesalahan kita. Apa? Kudanya. Ya Tuhan, dia pasti jatuh dan terluka. Iya. Prachi, mungkin saat ini dia masih belum berangkat. Haruskah kita memberitahunya? Yang Mulia? Maafkan saya, Yang Mulia. Saya harus menghadap sebelum Anda pergi. Apakah kuda ini siap ditunggangi? Iya, Yang Mulia. Tunggangi. Aku? Ayo! Aku sudah tahu apa yang akan kau lakukan kepadaku. Karena itu aku suruh kau menungganginya. Kau akan terima akibatnya.